Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya. Hai. Halo semuanya, kita ketemu lagi nih di kegiatan liburan kita. Ini hari yang ketiga ya, benar ya? Ya benar, hari yang ketiga. Dan kita akan lanjut hari ini yaitu coding dan desain bareng Kak Ucok dan Kak Rinto. Jadi ini untuk yang pertama kita mau desain dulu atau coding dulu nih, Kak Rinto atau Kak Ucok? Pertama desain dulu, Coding dulu sama Pak Rinto. coding dulu. Oh ya, oke. Siap. Dengan Kak Rinto. Oke, bisa langsung dimulai Kak Rinto untuk codingnya. Oke, terima kasih Kak Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai sesi hari ini. Sebenarnya codingnya nggak coding-coding banget ya, biar kita nggak terlalu kesulitan. Jadi kita kan kemarin temanya hoax sama security ya untuk literasi digital. Nah, kita kan butuh cari informasi. Nah, cari informasi itu memang kalau di Google Search kan udah gampang banget, tapi sebenarnya kita bisa apa ya istilahnya, ngulik-ngulik dikit ya dengan teknik-teknik tertentu yang sebenarnya kalau misalnya kita paham coding itu, teknik-teknik itu sebenarnya sudah banyak dipakai juga ya, kayak misalnya kita pakai operator, pakai AND OR, itu teknik-teknik yang kita biasa pakai di coding. Jadi sebenarnya ini yang kita mau pelajari sekarang bukan coding yang programming banget ya, nulis kode atau scratch yang ngatur-ngatur puzzle, tapi kita codingnya langsung di search engine Google ya. Ini saya kasih tulisan sedikit biar ada visualisasinya ya. Sebentar. Oke. Advanced searching. Jadi search di Google itu kita bisa pakai fitur advance ya istilahnya. Jadi Google itu nyediain yang paling simple, kan kita tahu ya, masukin keyword langsung keluar banyak search results. Tapi itu sebenarnya juga bukan yang paling sederhana. Yang paling sederhana itu ada kalau misalnya ada link I'm feeling lucky ya. Tapi kalau di Asia katanya kita lebih suka dikasih yang banyak pilihan result. Kalau di Barat katanya lebih senang yang langsung dapat satu result. Nah, di sini nanti kita coba belajar cara memanfaatkan trik-trik searching yang gimana sih yang kira-kira bisa membantu kita mendapatkan informasi-informasi yang lebih spesifik. Seperti misalnya kalau kita kemarin bahas ada hoax dan isu-isu keamanan di internet, nah itu kita bisa coba cari sama-sama. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang hoax. Ada yang masih ingat nggak hoax itu apa? Coba tuliskan pengertian hoax dengan maksimal 2 kata di chat, coba. Siapa yang bisa? Berita kebohongan. Siapa lagi? Hoax itu apa? Berita palsu. Nah, kalau menjelaskan dengan kalimat panjang kan bisa jadi kita jelasinnya kemana-mana ya, tapi kalau kita menjelaskan dengan kata-kata yang singkat, nah itu berarti kita sudah paham. Hoax itu apa? Informasi bohong ya. Oke. Ada lagi, Naila? Kau Cok, Amelin, Kak Novi, mau ikutan? Oke, sudah mirip semua ya ininya,
berita bohong, berita palsu, informasi bohong. Jadi ada berita dan ada palsu dan ada bohong. Nah, berarti kita semua sudah paham nih. Berarti kalau misalnya ada informasi yang kita terima, kita kan berarti harus mengidentifikasi nih, ini bohong atau palsu, ya. Nggak boleh kan, Novi, 4 kata kebanyakan. Info bohong berasa asli. Kebanyakan. Nah, gimana caranya kita ngecek berita itu bohong atau palsu? Kalau berita itu kan pasti ada sumbernya ya. Nah, memang internet itu bahayanya di situ. Karena kita semua bisa membuat berita, semua orang bisa menghasilkan berita, jadi banyak orang yang membuat berita palsu terus ditaruh di internet ya. Nah, kalau kita bisa lihat sumbernya di mana, nah kita bisa memperkirakan dia kira-kira itu berita bohong atau bukan. Contohnya misalnya ada berita tentang COVID-19 atau vaksin. Siapa yang sumber yang paling valid ya? Kalau masalah penyakit kan pasti lembaga yang ngurusin kesehatan ya kan, misalnya Kementerian Kesehatan, atau mungkin karena ini pandemi berarti sumbernya dari pemerintah. Atau kalau misalnya dia di pemerintahan, misalnya situsnya cuma satu ya. Kalau misalnya ada yang menyebarluaskan, yang kita bisa cek biasanya yang dari situs berita. Nah itu juga dia biasanya lebih bisa dipercaya karena kita tahu situsnya apa, siapa yang membuat tulisannya, kantornya di mana kita tahu. Tapi kalau misalnya websitenya nggak jelas ya dari mana asalnya, nah itu kita harus hati-hati. Nah sumbernya yang kita harus lihat. Terus judulnya ya, judulnya kalau misalnya terlalu apa istilahnya ya, provokatif itu istilah sederhananya mah. Jadi maksain gitulah bahwa berita ini harus benar. Nah itu provokatif kan namanya, maksa. Nah itu harus hati-hati juga kan yang namanya benar atau enggaknya itu kan kita seharusnya bisa menilai sendiri, bukan dari judulnya yang bilang ini benar. Nah itu bisa jadi malah justru salah ya. Terus kita lihat data pendukungnya juga. Dia misalnya cerita vaksin ini mengandung apa yang kemarin rame ya, mengandung magnet ya, atau misalnya chip. Nah itu kita harus lihat juga dia kutipannya dari mana. Kalau kutipannya dari blog pribadi atau misalnya kutipannya dari orang di apa ya, orang yang nggak jelas kapasitasnya, misalnya dia bukan dokter, dia bukan ahli vaksin, tapi dia dimintain pendapatnya, kan itu kurang valid ya data pendukungnya. Terus ada lagi masalah tanggal ya. Kan kadang kita disodorin berita, wah kok seru nih, rame. Ternyata itu kejadian udah 5 tahun yang lalu gitu. Atau mungkin kalau berapa puluh tahun yang lalu susah ya, karena berapa puluh tahun yang lalu belum ada internet. Nah jadi ini kan pandemi udah setahun ya. Jadi ada yang mungkin beritanya itu sudah setahun yang lalu sama-sama berita pandemi, tapi kita mikirnya itu masih berita baru. Tahun 2020 gitu misalnya, ada masalah kerumunan misalnya, tidak ditindak, oh ternyata sudah ditindak gitu. Jadi itu berita lama. Jadi jangan langsung terpancing. Terus ada lagi yang orang bercanda. Nah ini juga agak bahaya nih. Kadang orang bercanda tapi apa ya, informasinya dipisah gitu. Kalau kita ikut di media sosial misalnya Twitter atau misalnya bahkan di WA group juga kadang gitu ya. Kemarin ada di WA group yang dia ngirim bercandaan di berupa gambar tapi ternyata ada teksnya ketinggalan. Kan itu repot kan. Iya kalau bercandanya nggak menyerang seseorang ya. Nah itu yang harus kita hati-hati. Terus hati-hati juga dengan sentimen pribadi, maksudnya jangan sampai hanya karena kita nggak suka sama orang, terus ada yang ngasih berita tentang orang itu negatif, kita langsung setuju ya.
bisa jadi ya itu bohong juga, bisa jadi ya. Kita harus cek yang dengan sebenarnya. Dan terakhir pastinya tadi ya, sama kayak data pendukung tadi, kita harus tanya kalau misalnya masalah vaksin ya kita ceknya ke situs kesehatan, ke dokter ya, dan kita bisa search di internet. Jadi jangan reaktif dengan informasi yang kita dapat ya, karena banyak orang suka iseng atau jahat di internet kan, dan karena semua orang bisa bikin informasi, nah kita harus hati-hati dengan informasi yang kita terima. Nah ini ada tadi kan ada situs-situs yang sebenarnya sudah disediakan sama pemerintah ya, kayak misalnya ini slide-nya hilang. Oh ya, apa-apa. Jadi dari pemerintah, terus dari apa ya istilahnya, kayak yayasan yang banyak yang sekarang sudah menyediakan situs-situs membuat kita ngecek sebuah berita itu hoax atau enggak. Jadi hoax-hoax yang ada di internet, beredar di WhatsApp itu semua dikumpulin di satu tempat sama mereka, terus supaya kita bisa cek ya, biar ada gambaran. Saya sambil tunjukin aja deh. Saya share desktop. Nah ini. Nah bisa lihat ya. Ini kita gini aja deh. Jadi ada kayak misalnya kita cari info tentang COVID ya. Nah, itu kan banyak tuh kemarin beredar info-info yang berita bohong ya. Nah, itu sudah dikumpulin nih di sini. Ada awas hoax ratusan WNI tertahan di bus ya, karena Wisma Atlet lockdown. Ini semua kumpulan berita hoax. Jadi kalau misalnya kita nemu berita tentang COVID-19 yang sesuai keanehan tadi ya, kan kadang hoax itu dia too good to be true gitu ya, terlalu meyakinkan, itu malah justru mencurigakan. Nanti bisa dicek di sini. Atau misalnya ada lagi situsnya cekfakta.com. Nah ini juga sama dia. Ini kalau nggak salah dari Mavindo ya. Mavindo ada masyarakat yang beberapa orang yang mengumpulkan berita-berita yang salah ya, berita-berita hoax. Jadi kita bisa cek di sini juga. Atau ada lagi ini namanya keren, Turn Back Hoax. Nah, ini juga ini kumpulan berita bohong ya, berita salah, berita palsu. Terus ada lagi, ada media juga yang mana tadi ya? Dari Liputan 6. Ini atau kita coba ini aja ya. Yang di bot. Jadi ada yang berbaik hati juga membuat botnya ya. Karena ini kan layanan yang tidak berbayar, jadi kan pasti butuh sukarela buat menyediakan ini. Plus sama ada dari Kominfo juga ya. Nah ini misalnya ada yang Mavindo tadi, dia juga nyediain bot ya. Misalnya kita mau cek berita bohong tentang vaksinasi misalnya. Nah ini ada
temuan 1 dari 5. Jadi dia nemu 5 berita yang salah tentang vaksinasi. Nah, tinggal dicek satu-satu, ada nggak yang cocok. Atau misalnya ini ada dari Liputan 6 ini juga ada. Dia punya buat juga vaksinasi. Nah, ini. Ya, jadi ini bot ini, jadi bukan orang yang jawab ya. Ada chatbot di belakangnya. Atau ada juga yang di Telegram. Nah, ini Telegram ini bikinannya Kominfo ya, Kementerian Pemerintahan ya, dari pemerintah Indonesia. Ini juga sama. Kalau ini dia kerjasama dengan prosa.ai, ini dia dari ITB ya, dosen ITB mungkin. Ini juga sama. Jadi kalau kita ngecek satu-satu di sini kan susah ya nyarinya, dilihatin satu-satu kan. Ini kan ada banyak banget, ini aja ada 104 halaman. Nah, ini dia nyediain bot ya, ada yang dari Telegram, ada yang dari WhatsApp. Oke, ini yang contoh dari bot ya. Jadi udah sangat gampang kita mau nyari. Misalnya kita cuma punya kuota WhatsApp nih, nggak punya kuota internet. Ngeceknya kan susah, nggak bisa browsing. Jadi ngeceknya di WhatsApp bisa. Oke. Terus, nah sekarang kembali ke masalah advanced searching tadi ya. Kita kan tadi pengen bisa search juga di Google yang bisa menemukan informasi yang spesifik ya. Jadi misalnya kalau kita misalnya cuma tahu kayak misalnya nyari lagu, cuma tahu sepotong lagu itu sebenarnya bisa juga di search di Google ya. Dan gimana caranya supaya apa yang kita cari itu benar-benar yang kita butuhkan ya. Nah, untungnya Google itu sudah istilahnya sudah canggih banget ya. Kalau dibilang dia nyediain advanced searching itu nggak selalu kepake juga sebenarnya. Karena dengan search yang sederhana aja bisa jadi itu sudah bisa mendapatkan apa yang kita mau. Ya. Contoh misalnya kita nyari keyword yang paling sederhana. Jadi triknya itu yang pertama kita kan pakai keyword yang paling sederhana, misalnya COVID. Kalau memang yang kita cari itu hal-hal umum kayak misalnya tadi informasi vaksinasi ya, atau misalnya kondisi sekarang di Indonesia gimana COVID-nya, itu dengan COVID ini aja udah ketemu. Atau kita pengen yang lebih spesifik ya, itu dengan search biasa pun sudah bisa, tapi yang triknya adalah kita pakai kalimat baku ya, karena kan yang kita cari misalnya berita atau artikel itu kan dia kalimatnya kalimat dengan bahasa Indonesia yang benar. Ya, misalnya cara bepergian di masa pandemi ya, bukan misalnya saya mau jalan-jalan lagi COVID, itu kan kalimatnya nggak baku ya. Meskipun mungkin nanti muncul hasil yang sesuai, tapi mungkin akan lebih kecil kemungkinannya ya. Nah, terus yang terakhir ini yang basicnya ya, search di Google itu kita bisa manfaatkan pilihan. Nah, ini misalnya kita pakai contoh ya, biar ada bayangan. Nih, misalnya tadi kita mau nyari tentang COVID ya. Nah, ini kan langsung, karena ini lagi ada kondisi pandemi di seluruh dunia, jadi sama Google disediain infonya sudah sangat lengkap di sini. Tinggal kita misalnya mau tadi jalan-jalan ketika COVID. Nah, muncul nih ada beberapa. Ini kebetulan beritanya ada banyak banget, jadi kita dengan keyword yang kalimat yang biasa sudah dapat. Tapi kalau misalnya kita butuh yang sumber-sumber berita yang formal, nah itu ya kita harus sebaiknya pakai yang kalimat yang baku. Terus manfaatkan pilihan itu maksudnya ini kan ada tabs-nya nih. Ada tabs ini kita bisa manfaatkan. Misalnya kita mau nyari gambar, berarti kita nyarinya di sini.
Kalau nyari video, nyarinya di sini. Ya. Atau kita nyari lokasi, berarti pakai yang ini. Terus ini yang biasa saya pakai ya, sering pakai itu di sini ada satu lagi sebenarnya. Mana ya? Oh, ini dia, tools. Ini juga bermanfaat ya. Kayak misalnya tadi ya, misalnya kita mau cari syarat perjalanan ketika COVID gitu ya. Nah, kan kemarin kalau kita ngikutin berita kan syarat perjalanan itu kan berubah-ubah ya. Awal PPKM, terus yang sekarang atau beberapa bulan yang sebelumnya kan itu beda-beda ya. Nah, ini memang kalau seringkali yang muncul memang yang terbaru ya. Tapi kadang kita misalnya ada kebutuhan search yang lain yang dia pilihan waktunya ada banyak. Nah, itu ini kita bisa manfaatkan ya. Misalnya kita setahun terakhir ya. Misalnya kita pinginnya syarat perjalanan yang benar-benar terbaru. Kita bisa pilih misalnya sebulan terakhir deh, kan Desember ini kan kemarin ada aturan baru lagi. Nah, ini kita bisa cek ya. Jadi jangan sampai ada isu nggak boleh jalan-jalan atau misalnya ada hoax mau ada tsunami gitu ya. Nah, itu berita kapan? Kalau misalnya berita baru ini ketika di filter dengan waktu pasti kelihatan ya. Dia munculnya beritanya yang minggu ini, bulan ini, atau misalnya setahun terakhir ya. Nah, ini bisa kita manfaatkan ininya, fiturnya. Jadi ini search dasar di Google seperti ini. Nah, yang berikutnya, nah kalau tadi ada basic search, sekarang ada advanced searching ya. Nah, ini kita mulai masuk ke advanced searching. Jadi misalnya memang kita kadang nggak selalu butuh ya, karena tadi saya bilang dengan basic aja biasanya sudah ketemu, tapi ini bisa berguna juga kadang ya. Pertama pakai quotes ya, nanti kita coba satu-satu. Pertama pakai quotes untuk frasa tertentu, jadi misalnya kita ingin nyari data informasi untuk daerah Jakarta Timur misalnya, daerah rumahnya Kak Ucok nih, Jakarta Timur. Kalau misalnya nggak pakai quotes, nanti yang muncul semua Jakarta bisa muncul karena dianggapnya kita nyari yang ada kata Jakartanya ya, tapi padahal kita butuhnya yang Jakarta Timur aja ya. Itu kita bisa pakai quotes. Atau kita pengen mengabaikan kata tertentu ya. Nanti kita bisa nyari sesuatu tapi nggak pengen ada kata-kata itu ya. Nanti ada contohnya. Terus kita bisa nyari di situs tertentu ya. Jadi nggak nyari kemana-mana. Terus kita bisa pakai tadi misalnya potongan lagu yaitu pakai wildcard. Sama kita pakai operator. Nah, ini yang tadi saya bilang kita mau punya kita misalnya punya 2 keyword, kita mau ada dua-duanya atau salah satu ya. Nah, kita coba ya. Jadi misalnya ini ada contohnya. Nah, ini ada contohnya. Contohnya yang contohnya misalnya ini ya. Share screen. Ya. Jadi misalnya
nyari data COVID kan tadi misalnya kita nyari COVID ini ya. Ini kan keluar ya langsung misalnya COVID-19 atau misalnya COVID Indonesia. Nah ini ya, jadi kalau misalnya kita search COVID kan semua keluar datanya ya. Tapi misalnya kita pengen nyari yang di apa misalnya ya di Jawa, tapi kalau gini kan semua Jawa masuk ya. Ini kan ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur. Misalnya kita nggak mau termasuk yang di Jawa Tengah. Ini bisa kita kurangi. Jadi yang Jawa Tengah nggak muncul. Ya. Terus misalnya tadi ada kita mau nyari lokasi vaksin ya, vaksinasi anak misalnya di Cilandak. Cilandak kan ada macam-macam ya, ada barat, ada timur. Kalau misalnya kita nyari Cilandak timurnya kayak gini, ini yang barat keluar juga nih, yang barat keluar barat. Tapi kalau misalnya kita spesifik, kita maunya cuma yang di timur nih, Cilandak timur. Nah ini tadi pakai quotes ya. Jadi kita bisa dapat yang, nah ini Cilandak timur kan muncul ya. Cilandak timur, Cilandak timur. Ya, jadi kalau kita pakai quotes, itu yang spesifik dua kata ini masuk. Atau misalnya kita nyari lokasi vaksin gitu ya, terdekat. Nah ini kalau di Google Search dia bisa langsung keluar petanya ya, karena kita nyarinya lokasi. Atau misalnya tadi Jakarta Timur. Ya, jadi spesifik Jakarta Timur, Jakarta Timur, Jakarta Timur. Atau misalnya jadi Google Search itu sudah nyediain banyak yang spesifik ya, fitur-fitur spesifik kayak misalnya kita pengen yang paling gampang yang saya suka pakai ini jadwal sholat. Nah, ini sudah langsung keluar seperti ini. Atau misalnya ada kemarin yang senang nonton bola, ini agak beda ya, bukan COVID lagi, yang lebih umum. Apa kemarin eventnya namanya? Suzuki Cup ya. Ini langsung keluar seperti ini. Atau misalnya kalau males buka kalkulator, ini langsung kayak gini bisa. Jadi kalau ngerjain tugas sekolah pakai Google Search juga bisa. Oke. Ini beberapa fitur advance ya yang ada di Google ya. Ini bisa kita manfaatkan terutama untuk memverifikasi berita-berita yang kita ragukan kebenarannya. Oke. Itu untuk pencarian teks ya. Ini sebenarnya ada satu lagi yang menarik sebenarnya dari fiturnya ya. Kita bisa nyari image. Nah, jadi tadi kan ada tab untuk nyari di web, nyari di image, nyari video ya. Itu kalau misalnya kita nyarinya pakai keyword. Tapi misalnya kita dapat kan hoax itu kan nggak cuma teks ya, nggak cuma berita tulisan, tapi ada juga yang
gambar atau bahkan video. Nah, itu kita juga bisa cari di Google ya. Misalnya saya sudah punya gambarnya nih, misalnya atau video ya. Saya punya video, ada video beredar ya, video beredar. Saya pengen tahu dia beritanya benar atau enggak, atau beritanya sebenarnya tentang apa sih. Nah, triknya itu bisa seperti ini. Jadi kita capture ya salah satu frame di videonya, ini kan jadi image. Nah, nanti kita search kayak image ya. Kalau search image kan tadi misalnya kan kayak gini ya, COVID. Terus search gambar ya, misalnya nyari gambar berdasarkan teks. Atau kita misalnya pengen nyari berdasarkan file image. Kan tadi seperti ini. Misalnya kita nyari seperti ini. Ya. Nah, ini kadang memang kurang akurat, tapi biasanya sih dapat ya. Nah, kalau misalnya nggak dapat kayak gini, ada juga caranya itu seperti ini ya. Jadi di Google itu ada namanya Google Lens ya. Kalau misalnya kita buka image-nya, oh ini kecil, ini aja. Ini bisa kita masukkan ke sini. Nah, ini. Dia ada search image with Google Lens. Jadi ini ada dua produk yang berbeda sebenarnya. Ada Google Search biasa, ada Google Lens. Ini produk baru dan dia cukup banyak fiturnya yang kita bisa pakai ya. Jadi ini misalnya kita punya gambar, kita bisa cek dia tuh apa sih kira-kira yang berelasi dengan gambar ini. Oh, ternyata di sini ada dan ini ada videonya ya. Oh, ternyata ini quick vaccination in Indonesia. Jadi ini video aslinya salah satunya muncul di sini. Kebetulan ini si Google Lens resultnya cuma 2 ya. Sebenarnya untuk kasus lain bisa lebih banyak lagi. Ya. Atau sebenarnya ada tools lain lagi kayak misalnya Yandex itu ya. Yandex itu juga bisa untuk search. Kapan-kapan kita cobain bareng-bareng. Tapi kalau sekarang dengan Google Search itu juga bisa ya. Bisa pakai image search atau bisa juga pakai Google Lens. Google Lens ini pokoknya dia bisa muncul di Google Chrome gitu. Itu sudah bisa kita search. Jadi misalnya ini, nah ini misalnya, ini sudah ada image with Google Lens. Nah ini ternyata gambar ini muncul di banyak website ya. Oke, ini untuk yang Google Lens, terus kemudian ini tadi contohnya ya. Oke, nah jadi ada banyak ya yang kita bisa pakai di Google Search. Nanti habis ini Koco akan ngajarin informasi yang kita tadi sudah kumpulkan, kita bisa visualisasikan seperti apa ya. Kan kita sering dapat ya di WA Group atau misalnya di berita ada gambar yang grafik yang menarik yang itu menampilkan informasi. Nanti setelah ini kita belajar sama Kak Ucok gimana caranya bikin visualisasi yang bagus dari data yang kita sudah kumpulkan. Oke, ada yang tadi ikut nyobain atau ada yang mau ditanyain kalau misalnya nggak jalan? Belum bisa nyobain Kak, tapi ya nanti dicoba deh kalau Oke, udah nanti selesai. dicobain aja kan, nanti kalau misalnya kesulitan bisa tanya di WA Group ya. Baik Kak, ya, makasih.
Oke, dari saya untuk advanced searching-nya mungkin sampai di situ saja. Saya rasa cukup untuk kita habis ini latihan nyari data ya. Habis ini Kak Uca bisa langsung lanjut untuk ke materi berikutnya. Silakan Kak Ucap. Oke, siap, Pak Rento. Baik, teman-teman. Tadi sudah sama Kak Rinto ya, cara mencari data ketika nanti teman-teman ingin menyampaikan sebuah informasi lah. Informasi yang pasti valid ya. Valid, bisa dipertanggungjawabkan, tidak hoax juga, dan otomatis berguna lah untuk orang-orang yang nanti akan membaca informasi kita. Oke, kita masuk sesi 2. Sesi 2 ini teman-teman akan belajar membuat sebuah infografis dengan menggunakan konsep visual hierarki namanya. Oke, coba share dulu sebentar. Oh ya, sebelum itu, ini semuanya pakai laptop ya, ininya, Zoom-nya. Di sini Kak Ucok kirim 2 data, nanti kita langsung praktek bareng-bareng. Oke, 1, dan teman-teman juga bisa download ini Kak Ucok udah siapin juga nih, di Google Drive-nya. Silakan cek di Google Drive tempat teman-teman ngupload ngupload tugas kemarin ya. Nah, di situ udah Kak Ucok kasih satu file namanya infografis. Nah, hari ini kita akan membuat infografis menggunakan data yang udah Kak Ucok kasih. Kak Ucok kasih data PowerPoint-nya satu lagi ilustrasi. Oke, silakan di-download. Sebentar lagi kita akan praktek bareng-bareng. Oke, sebelum itu Kak Ucok mau di WA grup Kak, apanya? Oh, bukan di Drive. di WA group. Ya. Di WA group sayangnya PNG-nya, kalau gitu Kak Ucok masukin dulu. Oke. Ya. Oke, sip. Kalau gitu Ini pakai PowerPoint Kak? Atau pakai PowerPoint. sambil nunggu gambarnya dikirim ke Ucok, teman-teman bisa buka PowerPoint-nya ya. Bisa PowerPoint yang teman-teman punya, bisa juga file PowerPoint yang udah Kak Ucok kirim. Jadi Kak Ucok udah kirim PowerPoint yang sudah ada template-nya buat nanti ngebantu teman-teman untuk mendesain. Oh, itu di fitur chat Kak Ucok juga udah kirim. Ya, di chat juga udah ada linknya. Silakan teman-teman. Betul. Oke. Mana? Oh, ini dia. Sip. Ini ya, file yang teman-teman akan dapatkan teman-teman akan mendapatkan 2 file ini sebenarnya, tapi kalau di grup WhatsApp teman-teman nanti dapat 1 file PowerPoint yang udah Kak Ucok insert gambarnya. Oke, hari ini kita akan membuat infografis. Infografis itu adalah informasi yang disampaikan lewat gambar. Sesederhana itu aja ya. Informasi dengan gambar. Nah, itu kalau tadi hoax 2 kata, ini kayaknya harus 3 kata nih. Oke. Kalau teman-teman di sini Kak Ucok mau nunjukin satu website yang bagus untuk kita pelajari, ini namanya indonesiabaik.id. Jadi di sini tuh ada page khusus infografis. Ini banyak banget nih infografis yang diupload sama mereka, sekaligus kreatornya juga. Ada Yuli di sini, ada Rosi dan lain-lain gitu ya, banyak ya.
membuat info-info bermanfaat berkaitan dengan Indonesia saat ini gitu, supaya informasi itu bisa diberitahukan ke banyak orang. Ketika memang informasi itu dibutuhkan, orang-orang bisa mengandalkan informasi itu untuk mengambil satu keputusan seperti itu. Nah, contoh kalau kita lihat di sini nih, menenangkan anak takut jarum saat suntik vaksin. Nah, nih dia ngasih informasi apa aja sih yang harus dilakukan gitu. Nah, ini kan biasa nih buat mamah-mamah muda nih yang punya anak-anak bayi, anak-anak kecil mau vaksin, anaknya takut nanti gimana nih buat mengatasi hal itu gitu. Dan banyak lagi nih. Jadi teman-teman boleh silakan nanti cek di indonesiabaik.id/infografis. Nah, ini banyak informasi secara visual yang di-share sama teman-teman di sini. Nah, harapan Kocok juga nanti teman-teman yang ikut program liburan sekolah juga aktif nih setelah tahu caranya, triknya. Nah, nanti bikin sendiri di rumah, upload di sosial media, di status WhatsApp gitu. Di grup-grup WhatsApp juga. Jadi daripada grup-grup WhatsApp itu buat share informasi nggak jelas ya, kayak sebarkan ke 8 grup gitu kan, atau judul-judul yang clickbait, misalkan info-info yang ya nggak penting lah gitu, yang banyak hoax-nya, penipuan dan lain-lain gitu. Mending teman-teman bisa share infografis hasil karya teman-teman gitu yang berkaitan dengan keadaan Indonesia saat ini. Nah, misalkan bentar lagi nih mau tatap muka lagi setelah liburan. Nah, apa yang harus dipersiapkan misalkan, atau teman-teman ada yang kebetulan liburan keluar akhir tahun dan apa yang teman-teman persiapkan misalkan, dan lain-lain. Jadi itu jauh lebih bermanfaat dan lebih menarik tentunya untuk infografis sendiri. Nah, yang pertama, yang kedua, Kak Ucup juga coba googling untuk seberapa banyak sih informasi yang berkaitan dengan hoax tentang COVID. Nah, ini penting nih. Jadi teman-teman bisa lihat nih, banyak banget orang-orang yang membuat infografis yang berkaitan dengan hoax-nya COVID gitu. Nah, dan kalau teman-teman perhatikan dari berbagai macam bentuk-bentuk infografis, itu banyak banget ya teman-teman ya. Ada yang detail banget kayak gini nih. Nah, ini udah kategorinya data visual nih. Oh iya. Oh iya benar, seperti menurut Kakak Yoda nih tentang kesehatan keluarga. Itu kemarin infografis ya Kak Novi ya. Nah, contoh yang ini nih, ini kan detail banget ya teman-teman. Nah, ini infografis yang sudah menggunakan data-data yang hasil dari riset. Oh, ini se-Indonesia nih. Jadi kategorinya sudah data visual yang kelasnya itu udah advance ke atas lah gitu ya. Jadi datanya banyak banget yang diolah menjadi sebuah gambar. Nah, jadi daripada baca paper satu halaman, yang mending dengan bentuk infografis seperti ini. Nah, atau ada yang lebih simpel lagi, kita cek nih. Yang paling simpel. Tadi Kocok nemu. Nah, ini yang paling simpel. Nah, misalkan kayak gini. Ini, wah, kecil gambarnya. Kayak inilah ya. Kelihatan nggak, teman-teman? Oke, ini udah kelihatan. Nah, nih, langkah menangkal hoax tentang COVID. Ya udah, simple informasinya. 1, 2, 3, 4. Jadi, terus ikuti saran ahli agar tidak tertular. Nah, ini juga infografis, teman-teman, yang dibuat untuk memberikan sebuah informasi tentang hoax COVID dengan visual atau gambar yang simple, yang sederhana. Jadi nanti teman-teman pasti akan bisa buat nih. Kalau Ucup jamin nih, beres praktek bareng-bareng pasti bisa bikin langsung nih infografisnya seperti apa. Nah, sebelum kita masuk ke infografisnya, membuat infografisnya, ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui. Oke, yang pertama tentu informasi. Nah, tadi Pak Rinto sudah ngasih materi ke teman-teman tentang advanced searching ya tadi ya. Advanced searching, terus nanti teman-teman di rumah mencari informasi dari situ dengan metode yang sudah diberikan sama Karinto tadi, terus hasilnya baru teman-teman olah menjadi infografis ya teman-teman ya. Nah, untuk latihan hari ini Kak Ucok ngambil yang sederhana aja. Ada satu portal yang Kak Ucok ambil infonya dari CNN ya, cnnindonesia.com. Di sini
kita cari informasi sederhana aja. Judulnya sih menarik. 3 hoax vaksin. Nah, ini menarik nih. Ini kan vaksin sekarang masih ramai lagi nih karena ada vaksin untuk anak. Nanti kita coba menapak tilas, flashback lagi nih. Hoax tentang vaksin pada masa-masa sebelumnya ya. Setahun yang lalu lebih kurang ya. Nah, 3 hoax vaksin. Nah, ini kita akan ambil 3-nya. Ada informasi yang valid ya dari CNN Indonesia. Yang pertama, hoax vaksin menimbulkan infeksi COVID yang pertama. Informasi kedua, hoax vaksin bisa mengubah DNA. Wah, ini ngeri nih, bisa mengubah DNA. Nanti kalau kita divaksin, kita bisa jadi Titan. Atau kita bisa jadi apa nih? Mutant ya, mengubah DNA. Nah, yang ketiga, hoax vaksin isinya microchip. Ini tadi sempat kita bahas ya. Tadi kalau nggak salah Pak Rito juga sempat bahas soal dagelan atau meme gitu ya, meme ya. Apa tadi bahasanya? Awalnya bercanda gitu, tapi lama-lama orang jadi percaya gitu. Nah, ini nomor 2 nih, kemarin sempat nih mengubah DNA, bercanda nih, mengubah DNA dimulai dari karena kemarin lagi nge-hits Attack on Titan itu dibahas gitu kan ya. Marvel juga lagi nge-hits dibahas. Film-film zombie lagi nge-hits dibahas gitu kan. Akhirnya gara-gara bercanda, lama-lama orang percaya gitu kan. Dan ternyata hoax-nya menyebar gitu. Nah, jadi kita yang sadar tentang informasi yang mana yang betul, mana yang salah gitu, harusnya juga ikut andil untuk memberikan informasi yang benarnya seperti apa. Oke, ini Kak Ucok kirim ke chat teman-teman semua linknya. Jadi nanti kalau teman-teman butuh untuk kopas-kopas, silahkan ambil dari kolom chat ya. Silahkan dibuka portalnya, nanti kita kopas-kopas informasi dari sini. Oke. Terus yang kedua, ini pertama, kita butuh informasi yang valid dulu. Yang kedua, kita butuh objek, bisa gambar, bisa ilustrasi, atau bentuk multimedia lainnya kayak ada audio, ada video ya. Itu ketika infografisnya itu sudah masuk ke kategori motion grafis yang bergerak, bersuara, seperti itu. Nah, kita butuh gambar-gambar atau ilustrasi-ilustrasi yang bisa mendukung infografis yang akan kita buat. Contoh tadi ya yang di sini di Indonesia Baik. Nah, ini kan ada gambar ibu, anak, dokter kayak gitu. Nah, ini ada gambar orang lagi senam, orang lagi main musik dan lain-lain. Nah, jadi kita butuh gambar itu teman-teman. Nah, untuk mendapatkan gambar-gambar itu nggak asal kopas juga nih di internet atau di Google. Cari ini gambar di Google, gambar orang kena vaksin. Jangan. Nih kita coba sekali dulu nih. Kalau kita Google ya. Ilustrasi vaksin. Nah, kita search by image. Nah, ini nggak nggak sebebas kita copy atau download di sini. Jadi teman-teman perlu perhatikan juga gambar-gambar ini tuh semuanya nggak sembarangan bisa kita download. Mungkin kalau ini dari berita ya, kita coba ilustrasi vaksin vektor. Kita coba cek. Nah, ini kayak gini. Ini nggak sembarangan bisa teman-teman download. Mungkin Kak Novi sempat nge-share di pertemuan pertama atau kedua kemarin nih. Kedua kan Koco nggak begitu ikut ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, nih, ketika kita coba kursornya ke sini, muncul nih license-able. Terus kalau teman-teman perhatikan nih ada watermark-nya di sini. Tuh, ada love pick nih. Nah, kita tidak boleh asal mendownload karena ini ada lisensinya. Nah, setelah ada lisensinya, otomatis ada hukum yang menaunginya. Nah, jadi kita belajar ke etika digital, jangan asal ngambil gambar di internet. Nah, kita harus tahu dulu gambar-gambar mana yang boleh kita ambil dari internet. Nah, Kak Ucok kasih kemarin Kak Novi udah ngasih ya beberapa situs yang teman-teman bisa download gambar secara gratis. Nah, salah satunya di sini, freepik.com. Freepik.com ini bisa teman-teman manfaatkan untuk mencari ilustrasi atau gambar yang bisa di-download gratis, terus teman-teman bisa mendownload tanpa harus bayar license. Nah, teman-teman masuk aja nih ke filternya, menu filter. Di sini ada Kak Ucok cari yang vektor ya, vektor gambar-gambar kayak gini. Terus carinya yang free. Nah, ada yang free, ada yang premium. Premium itu yang berbayar. Klik yang free. Nah, terus Kak Ucok cari scare expression.
nyari ekspresi yang takut karena informasi tentang 3 hoax COVID ya. Vaksin. Nah, akhirnya Kak Ucok dapat gambar yang ini. Nah, ini bisa kita download secara gratis. Ini juga kalau teman-teman mau coba, ini Kak Ucok kasih ke chat. Jadi nanti bisa teman-teman search langsung. Oke. Nah, untuk gambar-gambar yang di-download secara gratis di situs seperti ini, kita juga butuh apresiasi teman-teman. Jadi ketika kita download, di sini tuh ada, misalkan, nah nih, ini free download. Kita bisa lihat, nih akan muncul pop-up seperti ini. Jadi, ayo dukung si Syarifah Brit nih buat semangat berkarya. Kita bisa kopas nih, copy linknya dia. Nah, link ini kita copy, bisa kita cantumkan dimanapun. Misalkan teman-teman mau share linknya itu ke grup-grup WhatsApp, misalkan, supaya banyak orang yang masuk ke akun free pick-nya si orang yang membuat gambar tadi, seperti itu. Jadi ini kayak bentuk balas budi lah gitu. Kita udah dapat gambar gratis, terus kita bantu promosikan dia gitu. Nah, supaya nanti siapa tahu nanti dari promosi kita, dia di-hire nih, atau dikontrak sama orang lain untuk menjadi seorang ilustrator di perusahaan tertentu misalkan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini salah satu ya teman-teman ya. Jadi saran Kak Ucok, jangan download asal di Google. Coba cari ini kalau ada licensable, ini jangan di-download karena ini ada lisensinya. Oke. Jadi kita butuh gambar atau foto yang bisa mendukung infografis kita. Nah, oke, kita kembali ke materi hari ini ya. Kita masuk ke, nah ini dia. Oke, teman-teman ada yang sudah download ini? Cek dulu yang sudah download, yang sudah bisa dibuka filenya. Silakan. Sudah semua? Sudah. Aman ya? Sudah ya? Oke, kita mulai dari sini dulu. Hari ini kita akan belajar membuat infografis dengan metode sih sebenarnya, metode visual hierarki. Jadi gini teman-teman, ada dalam desain itu ada istilahnya visual hierarki. Visual hierarki itu bagaimana teman-teman itu bisa menempatkan elemen desain ke dalam satu media sehingga orang mau lihat, terus baca dan menyelesaikan, melanjutkan membaca informasi itu sampai selesai. Jadi nggak cuma sebatas lihat terus di skip, nggak. Atau misalkan lagi di jalan, lihat terus sudah jalan lagi, nggak. Tapi sampai bisa melihat, setelah melihat, membaca judulnya apa, terus kepoin isi-isinya sampai selesai. Nah, visual hierarki itu membantu kita untuk terjadi hal seperti itu, sehingga orang-orang akan mau membaca informasi kita. Nah, di sini secara sederhana Kak Ucok udah siapin grid 3x3. Jadi kalau teman-teman lihat nih 1 2 3 1 2 3. Gridnya 3x3 di dalam satu kanvas. Ini kanvas ya Kak Ucok sebutin ya. Ini area putih ini namanya kanvas, tempat kita mendesain. Kalau pelukis itu tempat kita melukis. Nah, di kanvas ini 3x3 gridnya, nanti ini akan kita belah-belah, kita penggal-penggal menjadi penempatan atau layout sebuah desain. Oke. Oh, belum muncul ya? Astagfirullahaladzim. Sorry. Baca ganti dulu nih. Nah, ini dia. Thank you, udah diingatkan. Ini ya, teman-teman, 3x3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi totalnya ada berapa? 9 ya. Ada 9 kotak grid yang kita buat. Nah, ini akan kita pergunakan untuk membuat sebuah layout. Kenapa grid itu penting? Karena gini, teman-teman. Siapa di sini yang pernah belajar membuat peta? Kalau dulu Kak Ucok SD masih, kalau sekarang nggak tahu nih, dulu SD itu Kak Ucok tuh masih ada tuh tugas-tugas membuat peta. Nah, terus nanti ada skala-skalanya tuh, dibikin kotak-kotak, terus nanti kita buat skalanya, baru kita gambarkan petanya. Nah, itu yang disebut dengan grid, itu kotak-kotak itu. Grid itu membantu kita untuk menempatkan posisi gambar
supaya lebih proporsional. Oke. Jadi gambarnya supaya lebih enak dilihat gitu, nggak nyesek, teratur gitu, enak dibaca seperti itu. Nah, Yoda pernah bikin peta Yoda. Denah rumah Yoda ya, komplek sampai ke jalan keluar ya. Nah, kira-kira kayak gitu tuh. Jadi grid ini akan membantu kita. Nah, ini di slide pertama Coach tunjukin kayak gini. Oke. Kita lanjut. Sebentar, jadi share screen dulu. Oke, sebentar ya. Oke, kelihatan di screen-nya? Kayak gini ya, teman-teman ya. Grid-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, grid-nya udah jadi. Sekarang kita lihat layout yang Kak Ucok siapkan untuk teman-teman. Nah, dari 3 tadi, dari 3x3 tadi, itu bisa kita atur menjadi seperti ini. Nah, ada area kosong. Ini nanti kita akan pakai untuk menaruh meletakkan gambarnya di sini. Jadi gambar kita taruh di sini. Area kosongnya. Ada area judul, judul informasi ya, headline-nya. Terus ada kontennya. Nah, ini disebut dengan konten. 1, 2, 3. Ini kontennya. Ada judul, ada teksnya di sini. Nah, sehingga ketika kita sudah membuat layout seperti ini gitu, itu udah enak nih mendesain, jadi nggak lagi mikir aduh gimana ntar ngedesainnya ya gitu. Jadi kita udah punya satu konsep yang pakem, yang sudah fix, tinggal kita lanjut membuat menjadi desain seperti itu. Oke, jadi nanti teman-teman kita langsung eksekusi template yang udah Kak Ucok siapin ini menjadi desain yang bagus. Oke, kita mulai ya. Ini hierarki desain ya teman-teman ya. Hierarki desain membuat orang mau melihat dulu apa nih yang menjadi daya tariknya ada di sini, gambarnya nanti sama ada di judul, baru membuat orang ingin membaca satu persatu. Oke. Mari kita buat desainnya. Oke, teman-teman silahkan ke slide 2, kalau Kak Ucok nih pakai slide 3 ya di copy. Kalau teman-teman di slide kedua aja. Oke. Nah, di PowerPoint teman-teman sudah ada gambar ini semuanya? Sudah dapat gambar ini di dalam PowerPoint-nya? Dapat ya? Sudah. Oke, siap. Kaget. Oke. Sekarang kita mulai dari eksekusi gambar ini. Ayo, Kak Ucok pengen ini nih, minta pendapatnya nih. Kira-kira nih, untuk judul, kan kita judulnya ini nih. Nah, kita pengen buat judul 3 hoax vaksin. Kira-kira gambar mana nih yang cocok? Kanan apa kiri? Yang lagi megang begini, apalagi yang begitu, yang kaget? Ada yang mau kasih saran? Yang pakai baju ungu. Baju ungu. Oke, yang ini ya. Ekspresi kaget ya. Nah, sekarang mari kita crop dulu nih gambar ini. Caranya teman-teman klik gambarnya, nanti di picture format di sini ada menu tools crop di sini. Teman-teman klik. Oke. Di crop. Terus teman-teman kursornya pindahkan ke sini, ke bagian garis tebal tengah ini. Oke, diklik, ditahan, geser ke kiri. Nah, jadi kita cuma ngambil gambar yang pakai baju ungunya aja. Nah, ini bisa diatur nih teman-teman. Seperti ini. Nah, kayak gitu. Tampilannya nanti kayak gini ya. Bagian yang sudah kita crop itu akan jadi abu-abu. Seperti itu. Oke. Nah, kalau udah, teman-teman tinggal klik aja nih di luar seperti ini. Diklik. Nah, ntar gambarnya tinggal yang ini. Boleh diulang lagi, Kak? Maaf, nggak bisa. Boleh. Boleh. Dari mana? Boleh dari, maaf, dari awal. Dari awal ya? Oke. Ya, mulai dari, ini gambarnya dari mana ya? Di klik gambarnya. Oke. Setelah diklik gambarnya, di menu format ini. Menu apa ya? Picture format namanya.
picture format. Mana picture? Gambarnya udah diklik? Oh, nggak dapet sih picture formatnya dari mana ya Kak ya? Aduh, maaf. Oke, Yoda boleh share screen. Yang lain aman, yang lain? Ini masih dari awal banget. Hmm. Gimana ini? Yoda bisa share screen? Nah, Kelihatan ini dia. ya? Oh, gambarnya nggak muncul. Teman-teman yang lain gambarnya muncul nggak? Teman-teman yang lain, gambarnya muncul nggak? Hamas, Naila, atau siapa lagi tadi? Azam. Oke, sekarang Yoda ke shape format yang paling kanan di atas. Ya, Format. ya. Itu ada help sebelah kanannya. Sebelahnya Ya, warna Oh, merah. step ya. Udah, oke. Klik. Udah diklik. Oke. Boleh digedein ininya, apa namanya, PowerPoint-nya. Maximize. Diklik gambar kotak yang di atas sebelah tanda silang. Ya, betul. Sip. Nah, sekarang klik selection pane, posisinya di atas kanan, ke kanan lagi. Kanan. Oke, ke kiri. Di bawah tulisan Kiana Sangadi ada bring forward, send backwards. Oke. Ke selection pane. Ya dari selection pane, Oke. diklik. Nah, oke, kita cek. Sorry. Oh, gambarnya nggak ada ya? Teman-teman yang lain gimana? Sama? Nggak ada gambarnya atau gimana? Ayo, coba yang lain gimana yang lain? Sama kayak Yoda nggak? Ada gambarnya nggak tadi? Saya. Yoda. Tadi Yoda download di mana? Tadi download dari tadi gimana ya downloadnya? Di Tadi Drive apa di download dari itu dari apa? Dari grup chat. WhatsApp? Oh, dari chat. Heeh. Oke, sebentar. Download dari chat tadi. Boleh di download lagi file yang barunya, bentar ya. Oke. Oh, gimana ya? Sebentar. Ini saya kirim dulu. Oke. Nah, lagi sending ya. Oke, silakan download lagi deh. Teman-teman yang lain yang kebetulan sama kayak Yoda nggak dapat gambarnya, silakan download lagi. Yang ini di close aja juga nggak apa-apa, Bun. Yang Yang mana? Oh, oke. Sekarang lagi dibuka. Tinggal dibuka yang baru aja. Di mana tadi? Yang baru. Itu ya. Ini apa yang baru ya? Nah, itu udah ada gambarnya. Nah, ini ya, udah. Sekarang ke slide 3. Slide 3. Oke, klik gambarnya. Tuh, ada klik gambar sini. Klik gambarnya. Klik yang iya, dari ke menu picture format. Menu Lagi apa kanan. ini? Yang warna merah. Oh, ini picture. Ya, nah, crop, menu crop paling kanan. Paling kanan crop. Oke, klik. Nah, sekarang tinggal ya betul yang itu digeser. Tinggal di ini aja. Oh, tuh ya tinggal digituin ya. Bisa nggak? Yuk, silakan yang ada. warna itunya. Warnanya abu-abu jadi hilang. Tuh, nah. Dan semuanya. Semuanya, Nak. Nah, cukup. Jangan dong. Yoda, kamu jangan dimainin. Nah, cukup itu. Oke, sip. Dia jadi abu-abu Klik bebas. jadi apa ya jadian? Ya, sekarang klik bebas Klik aja ya sembarang. di mana aja. Nah, klik di situ. Klik gitu. Mouse-nya di klik. Nah, klik. Nah, tuh. Hilang ya. Seperti jadi hilang. Hilang kembali. Thank you Yoda. Sekarang Makasih, Kak. oke, siap. Oke.
Ya udah boleh stop share. Kocok mau yang share screen. Stop share di mana ya Kak ya? Stop Stop share. share. Oh, Ada share di ya? save udah. Oh, udah tadi baru bantuin. Oke, kita lanjut ke sini ya. Tadi sudah sampai ke crop dulu nih. Nah, dah. Terus teman-teman bisa atur nih gambarnya. Bisa digedein lagi, nih kalau gedein dikit. Tinggal nah, kayak gini juga cukup nih. Oke, segini juga cukup ya. Silakan digedein dikit gambarnya biar nggak kekecilan. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kalau udah gambarnya, sekarang kita lanjut ke headline ya, ke judulnya. Judul besar. Tadi judulnya itu kalau ngikutin dari CNN-nya, 3 hoax vaksin. Berarti kita tulis sama ya, 3 hoax vaksin. Nah, di sini teman-teman untuk judulnya, Kocok mau nanya dulu deh. Fontnya aman ya, bisa diikutin ya tadi ya, dari yang udah Kocok siapin. Nah, di judul ini kita atur dulu nih, ini karena kegedean, kita bisa atur kira-kira kayak gini. Dan yang ketiganya nih, kecil ya. Nah, coba ke, oh iya. Nih teman-teman, kalau teman-teman ngikutin ukuran yang sama, ini ternyata ketiganya lebih kecil nih. Kayaknya pengaturan di fontnya. Nah, teman-teman bisa khusus untuk yang ketiganya aja. Jadi teman-teman klik ke sini, ke dalam angka 3-nya. Terus silakan di drag begini, ya di blok ya angka 3-nya. Ukurannya diganti jadi 125. Tinggal di enter. Oke. Nanti sama nih ukurannya kira-kira segini. Nah, kalau udah, kita taruh posisinya agak tengah-tengah seperti ini. Oke, silakan. 3 hoax vaksin. Nah, di sini karena 3 hoax vaksin, maka kontennya pun udah Kocok siapin ada 3 ya. Nanti kita tinggal ganti-ganti judulnya aja nih. Oke, sekarang silakan teman-teman atur dulu headline-nya. Sampai di sini ada yang sudah selesai 3 judulnya. Ukurannya sudah aman? Aman. Aman ya? Amas aman. Azam, Naila. Tadi ada siapa lagi? Hafiz ya? Masih Hafiz. memperbaiki nih Kak, belum. Bentar. Oke. Oke. 3 hoax vaksin. Nah, teman-teman kalau dilihat di sini kan agak melebar ya. Ini boleh nih kalau misalkan teman-teman pengen bikin dia rapetin, ada tools di PowerPoint itu. Kalau teman-teman lihat di sini tuh kan ada bold, italic, underline gitu ya, shadow. Di sini ada strike garis kayak dicoret gitu. Nah, terus ada EV. Nah, ini karakter spacing ya. Tinggal diklik, pilih yang paling atas. Nah, dia akan merapatkan lagi tuh teksnya gitu. Kalau paling bawah makin bawah ya makin merenggang. Oke. Di sini boleh pilihnya, kalau coba pilih yang tight ya. Bisa yang very tight, bisa yang Oke. Sudah sampai di sini, atur dikit. Oke, kayaknya cukup. Nah, sekarang kita lanjut ke judul. Ini aja deh. Oke, kita kembali ke CNN tadi. Di CNN, judul pertama
hoax vaksin menimbulkan infeksi COVID. Oke. Apakah harus dibuat sebanyak ini judulnya? Saran Kocok juga nggak usah. Teman-teman boleh merubah sedikit judulnya, asalkan esensinya sama. Oke. Kita kembali ke sini. Jadi menimbulkan infeksi COVID ya. Kita tinggal ganti ini judulnya. Yang pertama, infeksi COVID. Nah, itu dulu judulnya. Nah, untuk deskripsinya, Kak Ucok kasih saran ke teman-teman, silakan teman-teman gunakan bahasanya sendiri. Oke. Nah, kalau yang sudah bisa kira, oh saya bisa nih bikin bahasa saya sendiri, silakan. Kalau yang masih ragu, teman-teman tinggal copy dari sini. Cari kalimat yang menjadi kata kuncinya, yang menjadi apa istilahnya kalau di paragraf itu kalimat utamanya, oke, yang menjadi ideation-nya. Jadi tinggal teman-teman copy aja. Misalkan di sini ada vaksin kata dokter yang disebut, oh ini kata dokter ya. Seharusnya tidak menimbulkan penyakit. Selanjutnya tadi beberapa komentar menit, kita cari lagi. Nah nih, dia mengingatkan vaksinasi tidak mencegah 100% penularan virus. Vaksin digunakan untuk memperkuat imun sehingga saat virus masuk infeksi tidak akan parah. Dengan kata lain, vaksin tidak serta-merta membuat orang jadi kebal. Nah, ini boleh nih pakai nih. Dari sini di copy, vaksin digunakan untuk memperkuat imun sampai ke penyakit. Nah, tinggal di copy nih, copy terus ke sini, oke, blok kalimatnya yang your text here ini tinggal di paste. Gitu. Oke, tadi sampai penyakit ya, ini kelebihan. Nah, setelah itu teman-teman tinggal ganti-ganti ini aja nih, atur ukurannya. Ukurannya kita coba ganti ke 20. Oke. Tadi ini kalibri ya. Ganti teksnya jadi kalibri. Oke, kalau 20 apakah masih kurang pas? Ganti coba ke Oke. Ganti ke 17,5. Bentar, aku baca 15 dulu. Oh, 15 aja deh. Ganti ke 15 ukurannya ya, font size-nya 15. Ininya masih kalibri. Nah, udah jadi. Oke. Untuk proses teknis di informasi kedua dan ketiga itu tinggal repeat aja ya, diulangi dari yang sudah Kocok contohin tadi. Kita kembali ke sini lagi. Nah, hoax vaksin kedua mana nih? Ini dia. Bisa mengubah DNA. Oke. Kita ganti judulnya mengubah DNA berubah. Nah, itu dia. Oke. Kita lihat informasinya. Informasi tidak benar, vaksin berisi virus yang sudah mati sehingga tidak bisa beroperasi apalagi masuk ke dalam sel. Nah, sampai di sini cukup nih. Oke, copy. Terus kita kembali ke sini. Nah. Oke. Tadi 15 ya teman-teman ya. Ininya ganti jadi kalibri. Lanjut ke informasi hoax ketiga, isinya microchip. Oke. Nanti kita ganti judulnya. Nah, nih. Tinggal tambahin ini. Ini yang menarik nih. Vaksin itu isinya garam, antigen, penyangga, adjuvan untuk meningkatkan respon imun. Nggak ada chipnya. Oke, kita copy. Kita ganti dulu judulnya. Oke, ganti.
15 Calibri ya. Nah, judulnya ada microchip. Oke. Nah, kalau teman-teman ketemu apa namanya problem yang kayak gini, misalkan wah ini kayaknya kotaknya kekecilan. Oke, kita tinggal atur judulnya. Misalkan ukuran tadi 50, kita ganti misalkan ke 45. Nah, itu udah cukup tuh. Di bold teman-teman ya, supaya lebih enak dilihat lagi. Nah, 45 bold. Sini juga bold 45. Nah, oke. Ini hasilnya kira-kira udah seperti ini. Sip. Nah, dari informasi kita dapat tadi, kita sudah bisa membuat satu apa namanya infografis sederhana, di mana teman-teman bisa memperbagus lagi, mempercantik lagi infografisnya supaya orang-orang lihat itu jadi mau baca gitu. Nah, saran Kak Ocok, kenapa dengan kalimat-kalimat yang mudah dimengerti, yang simple, tidak begitu banyak deskripsi, itu supaya orang-orang itu tidak menghabiskan banyak waktu untuk membaca infografis kita. Yang penting esensi info yang mau disampaikan itu jelas dan tepat sampai ke orang yang melihatnya. Nah, itu yang terpenting. Oke. Kalau sudah, oke, di sini Kocok atur dikit biar nggak begitu minggir ke kanan ya teman-teman ya. Ya sebentar. Ini geser terus tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, tuh 2, 3, 4, 5. Nah, oke, sudah. Nah, kalau udah nih 1, 2, 3, 4, 5 nih udah kita selesaikan. Teman-teman tinggal delete template-nya. Nah, ini kan tadi template-nya nih. Oke, ini tinggal di delete. Oke, nah kira-kira udah dapet nih bentukannya. Tinggal atur lagi supaya lebih proporsional, kira-kira dengan ya feeling teman-teman juga nggak apa-apa. Nah, sudah sampai di sini, tinggal kita biar nggak kelihatan putih hitam banget gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman tinggal atur warna background-nya gitu, warna apa namanya teksnya nantinya. Oke, di sini kalau Ocok contohin background-nya, ya. Oke, background-nya kita ganti dulu. Ini format. Oke, teman-teman tinggal klik kanan, terus format background, diklik. Nah, nanti muncul kayak gini, format background. Ini diganti aja teman-teman warnanya. Nah, buat teman-teman yang punya PowerPoint yang sudah ada eyedropper-nya di sini, ini bisa teman-teman pilih nih. Klik, nah Kak Ocok ngambil warnanya dari bajunya dia, biar senada. Yang ini, misalkan kita Kak Ocok mau ambil yang ini. Nah, ini biar senada lah. Terus bisa diatur. Nah, oke, biar ada pembeda. Yang pertama. Yang kedua, di judul, Kak Ocok mau ganti teksnya, warnanya. Sorry. Nah, di sini pakai eyedropper lagi, Kak Ocok ngambil warna roknya. Nah, jadi biar lebih kelihatan ada pembedanya gitu. Terus untuk teksnya, kita ganti warnanya biar nggak begitu hitam. Ini Kak Ocok ganti warna ke abu-abu dikit. Oke, sini deh. Nah, untuk judul, Kak Ocok ganti warnanya ke warna rambut. Nah, jadi ini kita ngambil warna-warna dari gambarnya supaya senada. Oke. Nah, oke, sampai tahap di sini
bentuknya kira-kira begini. Oke, buat teman-teman ada yang sudah sampai tahap ke mulai mengubah warnanya? Sudah. Sudah, Hama sudah? Oke, yang lain gimana? Yaudah pelan-pelan ikutin ya. Nanti bisa dibantu sama Kak Novi atau Kak Melin atau Kak Ucap juga nanti via grup nanti setelah kelas ini. Oke. Iya, nggak apa-apa Kak. Nanti kita belajar sama kakaknya Yoda. Ketinggalan. Oh ya, nanti sama kakaknya udah pasti bisa dibantu banget. Iya. Benar-benar. Kalau live sekarang kan kita terbentur sama waktu juga ya. Jadi nanti yang pasti nanti yang bisa dipastikan infografis Yodanya bisa selesai. Oke, Baik, Kak. Oke, udah. Terakhir, teman-teman, setiap informasi harus diberikan sumber. Nah, kebetulan di infografis ini kita mengambil satu sumber ya, teman-teman ya. Satu sumber yang sama. Jadi bisa dari beberapa sumber gitu dan lain-lain. Nah, kalau dari beberapa sumber, sarannya setiap akhir dari deskripsinya dicantumkan sumbernya, misalkan sumbernya dari mana kayak gitu. Jadi teman-teman sudah mulai mempelajari hal itu. Nah, berhubung ini sumbernya sama, artinya didapatkan dari satu portal yang sama. Nah, kita cukup ngambil link dari sini aja, gitu. Oke, bisa seperti ini. Copy, kita insert, pilih text box. Nah, nanti di sini tinggal dimasukin. Nah, ini kalau mau yang panjang nih ya, teman-teman ya. Nah, ini atur dulu. Begini. Teksnya ini. Oke. Tinggal kita atur aja. Kita pindahkan. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan nih, ini kan panjangan ya. Kecilin lagi, misalkan ke 15. Nah, sumber infografis misalkan. Oke, tinggal kita atur posisinya di tengah-tengah. Sorry. Nah, misalkan begini. Ini kalau mau dijadikan, nah posisinya di garis paling bawah. Itu trik pertama untuk mencantumkan sumber infografis ketika satu info itu semua di dalam satu portal yang sama. Atau teman-teman bisa cara kedua. Nah, cara kedua itu tinggal ditambahkan begini. Sumber infografis didapat dari portal www.cnnindonesia.com ya tadi ya? Oh ya, .com. Nah, tinggal ditambahin begini. Bisa ditaruh di sini, bisa ditaruh di bawah, kayak gini misalkan. Nah, oke. Bisa di mana aja, asalkan tempatnya proporsional. Artinya apa? Kalau teman-teman lihat dari kanvasnya, itu tidak ada area yang terbuang gitu aja. Jadi semua area terpakai, informasinya ada gitu dan orang bisa baca. Kira-kira kayak gitu. Nah, terakhir kalau misalkan Kaucok gambarnya kayaknya kurang deh kalau cuma satu. Bisa nggak nambahin gambar lagi? Bisa. Kalau teman-teman mau nambahin gambar lagi, misalkan gambar apa gitu, bisa banget. Anggaplah Kaucok nambahin gambar satu lagi nih. Tadi kan Yoda pilihnya yang ini ya. Nah, Kaucok ambil lagi nih gambar sini. Nah, tapi ini buat gambar pendukung. Dikecilin. Oke. Taruh di sini misalkan. Tinggal posisikan di belakang. Nah, anggaplah kebetulan misalkan. Nah, oke. Udah, tinggal tambahin. Ini seandainya nih ketemu ide aja gitu. Kaucok mau nambahin. Nah, ini dia.
eh, bisa jadi Python dong kalau gitu. Nah, anggaplah Kaucok mau nambahin satu teks di sini untuk merespon si DNA berubah ini. Oke, warnanya putih. Nah, ini ceritanya ngerespon nih. Ini kan ada DNA berubah buat tambahan lucu-lucuan aja. Nah, gitu. Oke, kalau udah teman-teman tinggal di save. Nah, ini hasilnya. 3 hoax vaksin. 1, 2, 3, udah. Baru sumber informasinya ada di mana. Jadi satu, oh ya, nggak cuma sumber infografis, teman-teman juga boleh nambahin tagline tagnya teman-teman ya. Jadi kayak Instagram misalkan di sini siapa nih? @Sarudiputra. Nah, itu misalkan bikinin Kaucok atau siapa nih nama teman-teman gitu juga boleh. Jadi itu akan lebih memberikan validasi ya bahwa siapa yang membuat infografis ini. Seperti itu. Oke. Nah, ini ada sedikit mengganggu nih. Kayaknya kurang atas. Sip. Nah, cukup. Oke, seperti itu. Teman-teman, untuk teknis bagaimana membuat infografisnya dengan sederhana, tadi yang Pak Ucok bilang, dengan metode hierarki ya. Jadi teman-teman sudah memisahkan dulu, ada satu tempat untuk gambar, ada satu tempat untuk judul, dan ada satu tempat untuk gini ya. Nah, ada satu tempat untuk deskripsinya. Oke, kenapa harus berbeda-beda luasnya? Karena satu, gambar itu menjadi poin utama bagaimana orang itu tertarik untuk melihat sebuah informasi. Judul, kenapa yang nomor 2 lebih besarnya? Karena judul itu daya tarik ketika orang membaca untuk mengetahui artinya. Kalau gambar kan biasa kok harus diperjelas lagi. Nah, kalau judul itu bisa memberikan informasi yang bikin orang penasaran gitu. Emang 3 hoax tentang vaksin apa aja sih gitu. Nah, itu bikin orang penasaran. Nah, baru deskripsinya. Nah, deskripsinya itu kalau judul yang ketiga ya, deskripsinya itu kenapa lebih luas ya, karena butuh tempat atau space yang cukup besar untuk menampung semua informasi yang di dalam. Nah, PR-nya adalah bagaimana teman-teman bisa meringkas atau merangkum informasi itu menjadi kalimat yang sederhana, yang bisa orang baca dan orang mengerti. Nah, seperti yang kita buat tadi. 3 hoax vaksin, clear judulnya, infeksi COVID, clear judulnya, DNA berubah, clear judulnya, ada microchip, clear judulnya. Tinggal informasi di bawah membuat orang mau membaca lebih detail lagi. Terakhir, ditambahkan sumber infografisnya dari mana dan boleh ditambahkan siapa pembuat infografisnya. Oke, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan tutorial yang Kak Ucok share hari ini ya, tentang bagaimana membuat infografis dengan visual hierarki bisa teman-teman pahami. Setelah ini teman-teman diberikan tugas ya sama kita untuk membuat tadi advanced searching-nya, terus hasil dari advanced searching-nya teman-teman buat menjadi infografis. Karena di pertemuan terakhir kita yang keempat, nanti teman-teman akan diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil riset teman-teman, hasil advanced searching-nya, dan hasil infografisnya. Semuanya ya, tanpa terkecuali. Bagaimana? Gitu ya, Pak Rinto, Kanovi, dan Kamelin. Oke, itu ya, teman-teman. Selebihnya Kak Ucok serahkan ke tim yang lain, Kanovi, Kamelin, dan Parinto. Mungkin kita bisa masuk sesi diskusi sebelum penutupan. Baik. Gimana nih? Nanti infografisnya tentang apa? Infografisnya apa yang dibuat sama Kak Yoda tentang apa? Yang tentang game.
Saya bebas Kak, itunya judulnya ininya temanya. Infografisnya sesuai dengan yang diambil. Ada hoax dan security. Benar bukan begitu kan Novi? Ya. Iya Kak itu. Yoda, Kak Ya, Yoda itu. tentang hoax ya. Hoax berarti. Kalau Ya, kalau Masih. kalau lebih umum lagi kayaknya lebih banyak keragaman deh. Enggak sih? Gimana kalau menurut teman-teman? Boleh tentang hoax, boleh tentang security, atau gimana Kaucok Karinto? Atau ada yang punya pendapat kayaknya bakal seru kalau misalnya nanti hasilnya malah lebih beragam lagi nih. Boleh aja kalau ada yang mau diusulkan. Kita sepakatin sekarang. Nah, gimana? Aku mau tetap hoax. Oh, kamu mau membahas tentang hoax? Oke. Gimana dengan yang lainnya? Tapi sama Naila Azam, kalian mau membuat, ada gambaran nggak? Kalian mau bikin infografis tentang apa? Nggak ada. Nggak ada. Azam, judul ininya kemarin tentang mencari informasi ya, Azam ya? Azam Iya. sama Naila ya kemarin. Oh, Azam dan Naila mencari informasi ya. Nah, ini boleh nih, dasarnya dari sini nih. Apakah Azam mau menceritakan perkembangan informasi, misalkan tahun ini, misalkan ada, anggaplah misalkan ada tiga perkembangan zaman informasi, misalkan informasi zaman apa, misalkan zaman purba, atau informasi zaman masyarakat tradisional, terus informasi masyarakat modern, kayak gitu. Ini menarik nih, karena papernya Azam tentang judul besarnya mencari informasi ya gitu. Kalau bingung nanti di hoax-nya. Itu juga bisa. Di sini Azam ada 2 ya papernya. Azam sama Naila. Oke. Azam. Oh, ini Nailanya aja. Oke, Azam. Oh, gitu. Oke. Nah, itu boleh tuh. Ini Naila juga nih sebenarnya di hoax ini udah ada gambarannya nih. Ciri-ciri hoax, apa yang dimaksud dengan hoax, contoh hoax. Nah, ini kan udah dirangkum sama Naila. Ini juga bisa jadi bahan nih buat dibuat informasi infografisnya. Azam Naila tuh udah dapat gambarannya. Untuk Hamas, keamanan berinternet, ini lebih detail lagi nih. Lebih spesifik nih, keamanan berinternet. Oke. Nah, nanti hasil papernya teman-teman tinggal gunakan metodenya yang di-share sama Parinto tadi ya, tentang advanced searching-nya. Seperti itu. Mungkin Parinto mau ngasih masukan nih buat teman-teman. Oke, nanti saya share ya itunya, yang tadi slide-nya biar bisa dicoba. Oke, baik. Gimana yang lainnya? Masih ada yang tanyain nggak nih? Atau untuk kakak-kakak yang lainnya mau ada yang disampaikan lagi? Kak Novi, Kak Ucok, Parinto? Sudah siap untuk day 4 hari Jumat. Hah? Jumat. Tanggal 31. Jumat ya? Sudah siap? Sudah siap untuk bercerita. Ceritakan Di hari Siap, insya Allah. Wah, semangat. semangat sekali. Ya, ini saran dari Kak Ucok. Ini kan teman-teman udah mulai ada yang ngumpulin ya papernya. Nah, dari mulai judul,
terus informasinya. Nah, nanti teman-teman tinggal lanjutkan ke slide berikutnya, isu atau informasi yang valid yang akan teman-teman jadikan infografis baru. Infografis itu di slide terakhir ya teman-teman ya. Jadi nanti pengaturannya gitu, paper kemarin udah selesai, nanti lanjutkan dengan advanced searching-nya, dimasukkan ke dalam satu slide atau dua, boleh. Teman-teman nyari informasi apa, gitu. Bentuknya screenshot aja kali Pak Rinto ya. Nah, nanti di screenshot aja, dimasukkan ke dalam PowerPoint-nya. Nah, baru nanti teman-teman kasih penjelasan di situ, proses mencarinya kayak gimana gitu. Ceritain aja juga nggak apa-apa. Nah, terakhir, slide terakhir baru infografis gitu. Nah, nanti infografis itu cukup 1 halaman udah cukup. Nah, itu sebagai penutup untuk presentasinya teman-teman semua. Seperti itu. Ya, mungkin kalau nanti prosesnya nanti pas buat nih agak bingungan, bisa diskusin di grup WA juga, ditanya-tanya. Kalau untuk bingung untuk urutan slide-nya atau apa gitu bisa ditanya nanti di grup. Oke, sebelum kita akhiri, seperti biasa kita sesi tutorial. Ini yang mau ambil Kak Novi nih ya. Yap, yuk. Ayo tunjukin semua mukanya. Ya. Sanofi dari tadi sibuk nyari Ini biasanya Azam pakai background nih. Tumben ini nggak ada backgroundnya. biasanya dia pakai Ada kacamata. laptop. Oke. Ya. Sudah siap? Bergaya. Ya, belum. Oke. Sudah Kak Novi? Ya, oke. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan hari ini sudah selesai. Sampai jumpa nanti di kegiatan selanjutnya di hari keempat ya. Jadi semuanya bisa dilanjutin lagi sesuai dengan arahan yang didapat hari ini, ilmu hari ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di hari keempat, nanti di hari Jumat ya, tanggal 31. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Ada azam lewat itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore.